Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian teman-teman, seperti biasa juga hari ini mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang teknologi blockchain teman-teman. Jadi hari ini kita akan berbicara, kita setiap hari berbicara tentang P-Network, tapi kita tidak pernah secara spesifik berbicara tentang apa itu blockchain teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dalam mainp.com, yaitu situs resmi dari P-Network. Jadi blockchain teman-teman ini telah menjadi landasan bagi seluruh ekosistem, kemudian menyediakan infrastruktur untuk transaksi yang aman, serta platform untuk pengembangan Web3 teman-teman. Dalam fase mainnet yang saat ini berlangsung, P-Blockchain menghadirkan inovasi luar biasa dengan menggunakan protokol konsensus stellar atau SCP berbasis Federated Byzantine Agreement teman-teman. Jadi kita memang memakai Stellar Consensus Protocol, tetapi kita memakai yang protokol yang berbasis Federated Byzantine Agreement. Sehingga dengan protokol ini memungkinkan ribuan individu melalui perangkat mereka untuk berkontribusi pada tingkat protokol ini teman-teman. Partisipasi ini difasilitasi melalui node desktop dan juga konfirmasi lingkaran keamanan harian pada aplikasi seluler teman-teman. Jadi sebagai imbalannya peserta mendapatkan hadiah melalui mekanisme penambangan meritocratic P. Kemudian kontribusi unik dari P-Blockchain terletak pada puluhan ribu node komputer yang memberdayakan sistem distribusinya teman-teman. Dan ini didukung oleh puluhan juta manusia yang real di dalam task graph yang memperkuat keamanannya. Jadi kita tahu teman-teman, kita setiap pionir itu biasanya diwajibkan membuat lingkar keamanan, dan ini adalah sebuah langkah untuk berjalan di atas protokol ini teman-teman. Kemudian kalau kita melihat mengapa core team ini menggunakan basis Stellar Consensus Protocol teman-teman. Kalau kita melihat di sini ada 10 keunggulan dari apabila kita menggunakan Stellar Consensus Protocol. Yang pertama adalah fleksibel, kemudian aman, kemudian support for multiple currency, artinya mensupport berbagai jenis mata uang teman-teman. Jadi kalau nanti misalkan P-Network ini open mainnet, maka secara otomatis P-Network akan mampu terkoneksi dengan berbagai mata uang digital, baik itu yuan digital atau rupiah digital, maupun mungkin ada dolar digital. Kemudian juga akan mampu terkoneksi dengan berbagai macam jenis koin kripto yang ada di dunia kripto teman-teman. Kemudian easy to use, artinya mudah digunakan, kemudian juga cakupannya global. Terus ada satu kelebihan lagi dari Stellar Consensus Protocol, yaitu transaksi yang cepat dan murah teman-teman. Kemudian scalability, artinya mampu menangani transaksi dalam jumlah besar. Kemudian juga ada keunggulan lainnya, yaitu cross border payment, artinya melayani pembayaran lintas negara. Kemudian desentralisasi artinya tidak ada pihak ketiga yang mengatur. Kemudian open source, artinya ini sumber daya yang terbuka. Nah, 10 kelebihan inilah yang membuat pionir atau core team maksud saya. Jadi membuat core team atau Dr. Nicholas Kokkalis kemudian memutuskan untuk menggunakan Stellar Consensus Protocol, tetapi memakai
memakai protokol yang berbasis Federated Byzantine Agreement, teman-teman. Nah, untuk yang Federated Byzantine Agreement ini yang memakai adalah kalangan yang melayani perbankan, seperti kita tahu XRP dan XLM, salah satu proyek kripto di luar sana, itu menggunakan Stellar Consensus Protocol dan juga berbasis Federated Byzantine Agreement, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa mengapa XRP kemudian XLM bahkan P-Network ini memakai Federated Byzantine Agreement, yang pertama adalah bahwa kecepatan transaksinya itu sangat cepat sekali, teman-teman, dibanding Stellar Consensus Protocol yang biasa. Dan kita tahu bahwa XLM dengan XRP itu melayani perbankan dan institusi keuangan, dan secara pribadi saya memprediksi ada peluang besar P-Network juga untuk akan bekerja sama dengan dunia perbankan, teman-teman. Karena kalau kita melihat bahwa Federated Byzantine Agreement ini biasa dipakai oleh XLM dan XRP untuk melayani institusi keuangan atau dunia perbankan. Kemudian kalau kita lihat histori dari blockchain Pi, teman-teman, kita lihat di sini bahwa testnet Pi blockchain ini diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2020 dan ini memulai fase kedua jaringan, yaitu fase testnet, kemudian uji stabilitas, skalabilitas, dan transaksi ini terus berlangsung di testnet, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga pada tahun 2021, pada 10 Juni 2021 diluncurkan platform pengembangan aplikasi pihak ketiga, sehingga memungkinkan pengembang berinteraksi dengan blockchain testnet melalui panggilan API dan SDK, teman-teman. Jadi ini kalau bagi yang mengerti dunia programming atau dunia coding biasanya akan akrab dengan istilah SDK dan API ini. Kemudian kalau kita lihat di blockchain Pi, teman-teman, Pi blockchain mainnet ini diluncurkan pada tanggal 28 Desember 2021. Ini memulai periode enclose dari fase mainnet, artinya mainnet tertutup. Sebuah firewall sengaja dipasang untuk melindungi blockchain dari koneksi eksternal, memastikan sifat tertutup selama periode ini sehingga koneksi dari eksternal itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan blockchain dari P-Network. Tunggu, teman-teman, saya ngopi dulu, masih seret lehernya, belum ada air panas. Oke, saya lanjut. Kemudian juga kalau kita lihat pada tanggal 28 Juni, teman-teman, mulai tanggal 28 Juni 2022, ini Pionir mulai bisa melakukan migrasi ke dompet mainnet mereka, sehingga memungkinkan penggunaan Pi di dalam periode mainnet tertutup, teman-teman. Dan inilah fase dimana kita tahu kemarin ada event P-Fest di mana banyak orang transaksi jual beli barang dengan tukar barang dengan jasa, kemudian barang dengan jasa dengan menggunakan alat tukar atau alat barter yang berupa koin Pi. Ini dimulai, penggunaan Pi ini bisa dipakai sejak tanggal 28 Juni 2022, teman-teman. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2022, aplikasi Pi dapat berinteraksi dengan blockchain mainnet melalui panggilan API dan SDK dan memfasilitasi integrasi transaksi Pi secara nyata di dalam ekosistem. Itulah tahapan di mana kemudian digelarlah acara Pi-Fest, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi. Seperti orang bilang, tidak kenal maka tak sayang. Maka penting menurut pendapat saya untuk kita mengenali apa itu blockchain Pi, kenali apa yang kita perjuangkan. Oke, tetap semangat, klik petir, jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.